Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Karena tanpa pekerjaan Tuhan semua akan sia-sia. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus semuanya dan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena semua itu tidak akan ada gunanya tanpa pekerjaan-Mu. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, khususnya bagi yang lelah ataupun mengantuk, dan berikan kami konsentrasi dari awal sampai akhir. Berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman. Kalau ada orang-orang yang belum percaya pada Kristus, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan yang sudah percaya biarlah bisa ditumbuhkan, didewasakan, sehingga lagi-lagi untuk semua ini Tuhan bisa dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan juga kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan. Tuhan jaga supaya semua berjalan baik dan sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas satu tema, menyia-nyiakan keselamatan. Dan teksnya saya ambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Saudara, pertama-tama saya akan bahas bagian yang saya beri warna biru itu ya, keselamatan yang besar. Saudara pernah pikirkan mengapa keselamatan itu disebut besar? Keselamatan yang sebesar itu disebut besar karena adanya beberapa alasan ini, saudara. Pertama, keselamatan itu pada waktu diberikan kepada kita atau pada waktu kita miliki, mengampuni dosa yang bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Jadi saudara, bukan hanya dosa-dosa kecil, bukan hanya kalau dosanya sedikit maka kita tuh bisa diselamatkan, tidak. Tidak peduli besarnya seberapa dan tidak peduli banyaknya seberapa, dosa itu akan diampuni. Pada waktu kita percaya, semua diampuni, kita mendapatkan keselamatan yang besar. Saudara, kita bandingkan dengan Yesaya 1 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, saya pernah mikir ya, mengapa ayat ini menggunakan warna merah? Kalau putih masuk, yang ngerti lah ya, pokoknya bersih ya putih ya. Tapi untuk dosa yang parah gitu kan, pasti penekanannya ke sana kalau dilihat konteksnya ya. Kenapa dia menggunakan merah dan bukannya hitam? Biasanya kita untuk hal-hal yang kotor pakai warna hitam. Kenapa kok dia merah? Saya sebetulnya terus terang tidak tahu dengan pasti. Tapi saya pernah mengadakan percobaan pada waktu itu. Saya tidak tahu percobaan saya itu kebetulan atau memang benar ya. Tapi pokoknya yang saya lakukan begini. Saya ambil sebuah kertas bersih, saya ambil 2 ballpoint,
satu warna merah dan satu warna hitam. Saya buat 2 coretan, satu warna merah, satu warna hitam. Lalu saya ambil tip X yang cair ya, kan ada semacam kuasnya. Saya celup, saya tutup dengan ketebalan yang kurang lebih sama. Pertama-tama saudara, dua-dua tidak kelihatan, merah maupun hitam jadi putih. Tapi itu hanya pada waktu tip X-nya belum kering. Setelah saya tiup dan menjadi kering, yang hitam tetap tertutup, yang merah itu warna merahnya meremang tembus. Memang saya memberikannya tidak terlalu tebal, tapi dua-dua sama. Kenapa hitamnya tertutup, merahnya tembus? Mungkin itu ada hubungannya di sini dengan ayat ini. Merah lebih susah ditutup daripada hitam, dan karena itu tidak digunakan hitam seperti arang gitu ya. Enggak, merah seperti kerikil misi, merah seperti kain kesumba. Karena hitam lebih gampang ditutup daripada merah. Jadi dicari warna yang memang paling suka ditutup, dan itu digunakan menunjukkan hebatnya, besarnya, brengseknya, bejatnya dosa kita. Tapi yang seperti itu pun menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saudara, dari nilai yang hancur minus tidak tahu berapa miliar itu atau berapa triliun, menjadi putih bersih. Saya dulu pernah jadi guru agama, dan kalau ada rapat kenaikan kelas saya ikut. Sekolah itu memang sekolah buangan, jadi yang tidak naik itu sebanyak-banyaknya. Dari sekolah-sekolah lain yang nggak naik masuk ke sekolah ini. Jadi kalau tidak mau main katrol, bisa-bisa separuh lebih nggak naik kelas, saudara. Nah, rapat guru sudah memberikan batasan nilai berapa di katrol. Jadi kalau saya tidak salah beda 6 nilai kan, rata-rata harus 6. Beda 6 nilai di bawah itu di katrol, dinaikkan jadi anaknya naik. Tapi kalau beda 7 gak naik, habis perkara. Jadi semua dihitung-hitung dengan cara semacam demikian. Jadi hanya yang kurangnya sedikit diangkat, dinaikkan. Tapi kalau kurangnya kebanyakan, gak, biar naik. Seandainya Tuhan dalam menyelamatkan kita seperti itu, dosanya sedikit, oke lah, tak katrol, tak masuk surga. Dosanya banyak, gak usah masuk neraka, terlalu bejat untuk diampuni. Atau dosa kecil, oke tak ampuni, biar banyak. Tapi dosanya kebesaran, gak bisa, ini gak boleh. Saudara, kalau Tuhan main katrol model seperti itu, mampuslah kita, cilakalah kita. Tapi dia mengatrol jauh lebih hebat. Tidak peduli kurangnya berapa, dia tidak peduli. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan asal kita percaya pada dia, merah seperti kain besi jadi putih seperti salju, merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Dia tidak mengenal batasan seberapa baru dikatrol, lebih dari itu tidak dikatrol. Berapapun asal percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatrol dan dimasukkan surga. Jadi saudara, pengampunan dosa yang bagaimanapun besarnya dan banyaknya ini menyebabkan keselamatan itu disebut dengan keselamatan yang sebesar itu. Albert Barnes berkata demikian, keselamatan dari dosa dan dari neraka itu besar karena itu menyelamatkan dari dosa-dosa yang besar. Itu disesuaikan untuk membebaskan dari semua dosa, tak peduli betapa serius atau beratnya. Jadi saudara, pokoknya saudara percaya Kristus, jangan bandingkan diri dengan orang lain yang saudara anggap lebih baik ya. Wah, kalau dia ya dosanya sedikit mungkin diampuni, aku dosanya kebanyakan tidak mungkin diampuni. Dia dosanya kecil-kecil mungkin diampuni, aku dosa terlalu hebat, tidak akan diampuni. Saudara, Tuhan tidak mengenal dosa-dosa model seperti itu.
Satu saudara mungkin bertanya, lah bagaimana dengan dosa yang tidak bisa diampuni, dosa menghujat Roh Kudus dan sebagainya? Ingat saudara, kalau orang jatuh dalam dosa itu, orang itu tidak mungkin percaya Kristus. Kalau orang bisa percaya Kristus, dia pasti tidak pernah melakukan dosa itu dan tidak akan melakukan dosa itu. Jadi kalau orang percaya, pokok betul-betul percaya, tidak mungkin ada dosa apapun yang lalu tidak bisa diampuni. Semua akan diampuni. Dan karena itu disebut keselamatan yang sebesar itu. Alasan kedua saudara, mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Karena keselamatan itu bisa didapatkan dengan Kristus melakukan pengorbanan yang besar. Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia, bahkan manusia yang hina, yang miskin. Dan tidak cukup dengan itu, dia menderita luar biasa, menderita dan mati secara terkutuk di kayu salib. Lalu dia bangkit dan sebagainya. Saudara, tidak ada agama manapun yang mengajarkan Allahnya menjadi manusia, berkorban memikul dosa umatnya, lalu umatnya bisa diselamatkan dan sebagainya. Tidak ada. Dan banyak agama-agama yang tidak mau percaya. Kenapa kalau Allah mau ngampuni harus tempuh cara ini? Tidak bisakah dia asal mengampuni? Kalau saudara tanya saya sebagai orang Kristen yang percaya Alkitab, saya jawab tidak bisa. Allah tidak bisa. Memang tidak bisa. Loh, kalau gitu tidak maha kuasa. Bukan urusan maha kuasa. Kalau dia ampuni begitu saja tanpa dia berkorban dan memikul hukuman dosa dari umatnya di atas kayu salib, kalau hanya diampuni begitu saja, dia kehilangan keadilannya. Karena saya percaya saudara, Allah itu adil. Artinya apa? Artinya tidak ada satu dosa pun dari siapapun, sekecil apapun, yang untuk selama-lamanya tidak pernah dihukum. Jadi dosa itu harus atau dihukumkan pada yang berbuat, atau dihukumkan pada penebusnya. Kalau orang ini bisa percaya Kristus, hukumannya sudah dipikul oleh Kristus. Kalau dia tidak percaya Kristus, dia pikul sendiri. Tidak peduli sekecil apapun, satu dosa membuat dia masuk neraka selama-lamanya. Nah, kalau penebusan tidak ada, maka otomatis semua dosa dipikul oleh yang berbuat. Semua dosa dipikul oleh yang berbuat. Semua masuk neraka tanpa kecuali. Jadi saudara, baru-baru ini ada orang yang mendebat saya. Lah, dia kutip 1 Yohanes 1 ayat 9. Pokoknya ngaku dosa diampuni kan? Jadi tidak usah penebusan Kristus. Saya bilang, kamu nafsir ayat itu, ayat dengan ayat itu harus dihubungkan. Kita ngaku dosa memang diampuni kalau ada penebusan Kristus. Kalau kita adalah orang yang percaya, karena surat 1 Yohanes itu jelas ditujukan untuk orang yang percaya, bukan orang yang kafir. Jadi kalau tidak ada penebusan Kristus, kalau kita tidak beriman, ngaku dosa sampai mendem, sampai jokir balik, tidak bakal diampuni. Tidak. Silakan coba sendiri. Tapi kalau tidak diampuni dan tahu-tahu masuk neraka, jangan salahkan saya. Jadi saudara, Allahnya mengorbankan diri, menjadi manusia, manusia yang hina, menderita secara luar biasa dan secara hina sekali, secara terkutuk, mati dan kayu salib, bangkit dan sebagainya. Dan dengan cara itu dia menyediakan keselamatan. Dan apa yang dia lakukan begitu luar biasa, begitu besar. Karena keselamatan itu disebut keselamatan yang sebesar itu. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga saudara, mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Karena keselamatan itu menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat mengerikan di neraka. Seandainya saudara ya, kita berdosa itu sampai mati, tidak ada pertobatan dan sebagainya, kita dihukum katakanlah taruh pulau yang terpencil, tapi tetap ada makanan, ada minuman, ya, atau masuk penjara, begitu saja ya. Seandainya hukumannya tidak terlalu mengerikan, tidak terlalu menyakitkan, maka mungkin keselamatannya tidak bisa disebut keselamatan yang sebesar itu. Tapi saudara, kita diselamatkan bukan dari penjara, bukan dari pengasingan, bukan dari hukuman yang ringan-ringan. Kita diselamatkan dari hukuman yang luar biasa mengerikan, luar biasa menyakitkan, di neraka selama-lamanya. Al-Quran berkata, itu besar.
Karena itu menyelamatkan dari bahaya yang besar. Bahaya dari suatu neraka yang kekal, yang menyerang atau mengancam jalan dari setiap orang. Sudah selalu pikirkan ya, kita seharusnya masuk, bukan masuk penjara, masuk pembuangan, atau masuk keadaan menderita yang ya biasa-biasa, tidak. Kita seharusnya masuk keadaan yang luar biasa menderita, yang sebetulnya tidak pernah bisa kita bayangkan saat ini. Menderitanya di neraka itu nanti bagaimana. Dan dari penderitaan itu kita dilepaskan. Penderitaan yang luar biasa hebat, luar biasa menyakitkan, kekal, dilepaskan dari yang seperti itu. Karena itu kita disebut, karena itu keselamatan itu disebut keselamatan yang sebesar itu. Alasan yang keempat, sudah mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Kita bukan cuma tidak jadi masuk neraka, saudara, tapi ada tambahnya. Tetapi kita masuk surga. Mulia, begitu luar biasa, bisa bersekutu dengan Tuhan sendiri. Tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, tidak ada penderitaan dan semuanya enak. Dan itu semua dengan cuma-cuma. Seandainya kita, oke lah, tidak usah masuk neraka, tapi masuk pembuangan, atau masuk ya hidup dalam dunia ini sajalah ya. Tidak terlalu mulia, tidak terlalu enak, tidak terlalu bagus, tidak terlalu apa-apa, biasa-biasa saja. Dari neraka diangkat ke dunia, itu sebetulnya sudah bagus lah, daripada tetap di neraka. Tapi Tuhan tidak berikan yang bagus, Dia berikan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Dari neraka, bukan naik sampai ke dunia, tapi masuk ke surga. Dan itu semua artinya apa? Kita masuk ke surga, dinaikkan dari neraka ke surga, bukan karena perbuatan baik apapun dari pihak kita, bukan karena usaha apapun dari pihak kita, tapi kita hanya beriman, dan iman itu pun dianugerahkan. Dan lalu tidak ada sisa hukuman sedikit-sedikit yang harus kita pikul sendiri. Tidak ada. Kalau saudara mau percaya doktrin api penyucian, itu terserah saudara untuk percaya. Tapi saya menganggap ajaran itu tidak pernah ada dalam Alkitab, kecuali kalau ayatnya diputar balikkan dan karu-karuan. Tuhan tidak mengenal api penyucian. Pada waktu Dia mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Jadi bahwa ada sebagian Kristen yang percaya, oh kita percaya tapi kita kekurangan perbuatan baik, karena itu masuk mati tidak bisa langsung masuk surga, harus masuk api penyucian. Dan api penyucian itu sakitnya sama seperti neraka, bedanya cuma di sana tidak kekal, tapi bisa lama. Saya tidak tahu bisa berapa bulan, bisa berapa tahun, bisa berapa abad. Bayangkan di dalam api begitu menyakitkan, beberapa abad sampai dosanya habis baru masuk surga. Saya tidak percaya Alkitab mengajarkan seperti itu. Kita dibebaskan dari neraka bukan melewati api penyucian, tetapi langsung masuk surga dengan cuma-cuma, tanpa perbuatan atau usaha kita, hanya dengan iman. Dan iman itu pun dianugerahkan. Jadi semuanya dari awal sampai akhir adalah anugerah. Saudara, kalian dengar 4 hal ini, semua ini menyenangkan ya, enak didengar. Andai kata saja khotbahnya berhenti sampai di sini, wah semua pulang dengan senang. Tapi saudara jangan senang dulu ya, karena besarnya keselamatan itu mempunyai konsekuensi. Semua punya konsekuensi ya. Nah sekarang mari kita baca kata-kata John Calvin di bawah ini. Dia berkata demikian: Allah memang menghendaki karunia-Nya dinilai oleh kita menurut nilainya. Makin berharga karunia itu, makin jelek atau hina rasa tidak berterima kasih kita pada saat kita tidak menghargainya. Singkatnya, kerasnya pembalasan Allah terhadap semua orang yang menghina atau memandang rendah Injil akan sebanding dengan kebesaran Kristus. Makin besar anugerahnya, jadi keselamatan makin besar, makin jelek, makin hina rasa tidak berterima kasih kita pada waktu kita tidak menghargai keselamatan itu. Pada waktu kita mengabaikan, menolak, tidak menghargai,
dia makin marah, saudara. Karena dia berceripaya luar biasa jadi manusia dan pakai keselamatan anugerahnya begitu hebat. Tidak dianggap. Seandainya saudara sebagai orang tua memberikan anak, atau sebagai anak memberikan pada orang tua, kalau saudara memberikan ya barang murah-murah saja, katakanlah harganya 2-3 ribu, lalu diabaikan, dicuekin gitu ya sama orang kepada siapa saudara beri hadiah, maka mungkin saudara tidak terlalu sakit hati, ya kecewa, tapi kecewanya sedikit saja. Soalnya harga barangnya cuma 2-3 ribu, kok dia tidak senang, ya sudah lah. Tapi saudara, kalau saudara memang carikan mati-matian, sungguh-sungguh cari sesuatu yang menyenangkan dia, dan harga barangnya ini mahalnya luar biasa untuk saudara, tidak tahu puluhan juta atau ratusan juta, saudara rela korban, tidak apa-apa, dia senang, balikan, lalu berikan pada dia, lalu dicuekin, gimana kira-kira? Bodoh, muangkanya sudah aku jadi payah cari, mikirkan apa yang menyenangkan dia, harganya mahal luar biasa, aku rela buang banyak, korbankan, gak dihargai. Waduh, mangga bukan main. Saya kira masuk akal. Jadi kalau Allah itu berikan keselamatan yang kecil, tidak dihargai, dia bisa marah, tapi marahnya kecil. Tapi pada waktu keselamatan begitu besar dan tidak kita hargai, marahnya dia bukan main. Dan kalimat terakhir dari Calvin ini, kerasnya pembalasan Allah terhadap semua orang yang menghina atau memandang rendah Injil sebanding dengan kebesaran Kristus. Bayangkan saudara ya, Kristus itu besarnya seberapa? Jelas bicara Kristus sebagai Allah begitu besar, nggak terbatas. Berarti pembalasan Allah terhadap orang yang menyia-nyiakan atau menghina, memandang rendah keselamatan yang mau dianugerahkan, itu luar biasa hebatnya. Anugerah atau keselamatan itu memang luar biasa besar, tapi ingat, itu memberikan konsekuensi yang berat. Kalau keselamatan itu saudara abaikan, saudara sia-siakan, pembalasan Allah nanti juga akan sangat besar. Sekarang saudara, mari kita bahas tentang menyia-nyiakan keselamatan itu bagaimana. Coba kita ngerti, jangan sampai melakukan itu. Kalau tidak dibalas sangat besar. Kita bahas menyia-nyiakan keselamatan itu bagaimana. Saudara, ini bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah menyia-nyiakan keselamatan pada waktu keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Jadi Injil diberitakan kepada kita, percaya Yesus kamu akan selamat dan sebagainya, itu ditawarkan. Dan kita abaikan, tolak. Mau tolak kasar, tolak halus, pokoknya ditolak. Ini cara pertama. Yang kedua, waktu ditawarkan, kita diinjili, kita menerima, tetapi kita lalu lalai dalam memeliharanya, sehingga diri kita hanyut di bawah arus. Saudara, ini hanya bisa terjadi pada orang yang menerimanya cuma kelihatannya menerima. Kalau dia sungguh-sungguh menerima, dia bisa hanyut tapi tidak hanyut sampai amblas. Dia bisa lalai tapi tidak bisa lalai sampai hancur total. Tapi bagi orang yang menerima tetapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh menerima, dia bisa lalai total dalam memelihara, dan dia bisa hanyut total di bawah arus sampai dia sama sekali tidak selamat. Sekarang kita akan bahas dua poin ini satu persatu. Yang pertama, menyia-nyiakan keselamatan pada waktu ditawarkan. Injil diberitakan, kita tolak, halus kasar, tidak peduli, pokoknya kita tolak ya. Tentang kata menyia-nyiakan dalam ayat 3, seorang penafsir bernama Thomas Hewitt, saya bingung kalau baca nama ini, Hewitt ya, tapi bacanya gimana saya tidak tahu, berkata sebagai berikut: si pengarang tidak berkata jika kita menolak, tetapi hanya jika kita mengabaikan atau menyia-nyiakan. Tapi yang terakhir dengan cepat membawa kepada yang lebih dulu. Jadi kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan, lambat atau cepat kita akhirnya menolak juga, sama ya. Hewitt menambahkan bahwa kata Yunani yang digunakan di sini sama dengan kata Yunani yang digunakan di dalam Matius 22 ayat 5.
Di situ ada orang yang mengadakan pesta dan sebarkan undangan. Nah, tamu yang diundang itu dikatakan tidak mengindahkan undangan itu, membuat dia akhirnya nanti marah. Tapi kita lihat ayatnya saja ya, Matius 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan sebagainya. Tidak mengindahkannya ini kata Yunani yang sama dengan yang digunakan menyia-nyiakan di tempat ini. Jadi saudara, orang menyia-nyiakan tidak harus menolak dengan cara kasar. Diinjil, maki-maki penginjilnya, tidak mau, makan sendiri injilmu sana. Tidak usah begitu saudara. Tapi cukup dengan tidak mengindahkan. Diinjili, nolak ke tempat lain, atau melihat tapi sana ngantuk-ngantuk, tekuk-tekuk, atau lihat, perhatikan, tapi tetap tidak mau menerima panggilan untuk percaya. Ini kata-kata Calvin. Bukan hanya penolakan terhadap Injil, tapi juga pengabaiannya layak mendapat hukuman yang terberat. Editor dari Calvin's Commentary menambahkan bahwa menyia-nyiakan berarti not to care for, tidak mempedulikan atau tidak mengurus. Tidak mempedulikan atau tidak mengurus keselamatan kita berarti menyia-nyiakan atau mengabaikannya. Ingat ya, semua yang tidak diurus, semua yang tidak dipedulikan, itu otomatis hancur. Tidak bisa tidak. Mari kita lihat kata-kata dari pulpit komentar di sini. Biarlah orang yang mengaku Kristen ingat bahwa mereka akan tidak mendapatkan keselamatan jika mereka semata-mata mengabaikannya. Seorang petani akan kehilangan tuaiannya hanya oleh pengabaian. Seperti seorang pengusaha akan menjadi bangkrut hanya oleh pengabaian. Seperti seorang pelajar akan melucuti diri sendiri dari pencapaiannya hanya oleh pengabaian. Demikianlah jalan yang paling pasti untuk mencapai kehancuran jiwa yang tak bisa disembuhkan atau diperbaiki adalah hanya dengan mengabaikan keselamatan yang sebesar itu. Saya kira contoh-contohnya jelas ya. Dia memberikan 3 contoh. Petani saudara, katakanlah dia sudah nanam, sudah baca, sudah nanam, mulai tumbuh dan sebagainya. Lalu dia tidak pedulikan. Ada hujan kayak, tidak ada hujan kayak, dia tidak nyiram. Tidak ada rumput tumbuh, alang-alang tumbuh, tidak dipedulikan. Ada hama datang, belalang dan sebagainya, tidak dipedulikan. Hancur semua saudara. Semua yang tidak diurus, tidak dipedulikan, ya hancur semua. Pengusaha sama, punya perusahaan, tidak diurus, tinggal saja. Orang masuk atau tidak masuk, orang bolos atau tidak bolos, orang kerja seenaknya dibiarkan, semua seenaknya. Ya berantakan dalam perusahaan model seperti itu. Pelajar juga masuk sekolah, tidak diurus sama dia. PR tidak dibuat, ulangan tidak belajar, bahkan sekolah dia tidak masuk, ya dia drop out dengan sendirinya. Tidak bisa tidak. Kesehatan kita sama saudara. Apalagi makin saudara tua, makin saudara akan tahu itu. Waktu masih muda saya rasanya tidak diurus, makannya sembarangan, tidak olahraga dan sebagainya, rasanya tidak apa-apa waktu masih muda. Tapi coba nanti tunggu sampai saudara tua, kalau sudah kepala 5, kepala 6 atau lebih lagi, coba tidak diurus kesehatannya, saudara sama seperti bunuh diri. Makanan sembarangan, makanan dari jaga, hal-hal yang perlu tidak dimakan, dan juga olahraga tidak dilakukan dan sebagainya. Ini sama seperti bunuh diri. Saudara, demikian juga dengan keselamatan. Tidak bisa kita abaikan. Mengabaikan sama dengan kepingin masuk neraka. Pulpit Komentar mengatakan lagi demikian. Ribuan orang yang rajin pergi ke gereja mengabaikan Injil. Kata-kata ini mungkin mengagetkan ya. Bagi saya enggak. Saya tahu ini. Ribuan orang yang rajin pergi ke gereja mengabaikan Injil. Karena kasih kepada dunia dan kejijikan diam-diam terhadap Kristus dan salibnya.
Saudara, kata-kata ini keras ya, sangat tidak enak, tapi menurut saya ini benar. Saya bahkan tidak anggap ribuan, mungkin jutaan, mungkin lebih. Pokoknya jumlah yang sangat banyak ke gereja rajin, tradisional saja. Kristen tradisional ini paling banyak di tempat-tempat yang tradisional. Mungkin seperti Kupang atau Flores. Kalau Flores mayoritas Katolik, Kupang separuh, mungkin 60-40 Protestannya, Katoliknya. Atau seperti Ambon atau Manado. Saya tidak tahu, pokoknya tempat-tempat yang mayoritas Kristen. Justru paling banyak orang-orang seperti ini, Kristen yang cuma tradisi tok. Pergi ke gereja, rajin, bahkan mungkin fanatik terhadap gerejanya, tapi dia mengabaikan Injil. Dan bisa juga tidak pernah dengar Injil, atau dengar tapi dia tidak pedulikan. Pokoknya aku ke gereja, selesai. Karena apa? Kasih kepada dunia. Terus lihat antara Injil, ajaran Kristus dan dunia. Kok lebih senang dunia? Lalu dunia ini menarik begitu hebat, sampai yang ini tidak dipedulikan. Dan yang paling akhir ini betul-betul mengerikan, saudara. Kejijikan diam-diam terhadap Kristus dan salibnya. Dalam hati dia jijik sama Kristus. Memungkinkan orang yang ke gereja seperti itu, memungkinkan kalau dia munafik. Dari luar dia tidak menunjukkan. Kalau dia menunjukkan, wah, semua akan maki-maki dia dan usir dia. Dia tidak menunjukkan. Dari luar kelihatan, wah, setuju dengan Kristus, menghormati Kristus dan sebagainya. Di dalam hati diam-diam jijik terhadap Kristus, terhadap salibnya, terhadap Injil, terhadap Alkitab. Itu sangat bisa. Apakah dia Kristen? Tentu saja tidak. Apakah dia selamat? Tentu saja tidak. Ini adalah orang yang tidak peduli pada keselamatannya. Saudara, apakah saudara adalah orang yang peduli pada keselamatan saudara? Atau termasuk orang yang mengabaikan atau tidak peduli pada keselamatan saudara? Sebelum saya jadi orang Kristen, saya tidak peduli surga neraka, saudara. Padahal saya percaya adanya Allah, malaikat, setan, surga, neraka. Semua itu saya percaya. Tidak pernah saya diajar, tapi saya percaya. Tapi saya tidak peduli masuk surga, masuk neraka, persetan lah. Pikiran saya hanya dunia. Saya waktu itu masuk ITS dan sebagainya, dengan berpikiran jadi insinyur, saya jadi kaya, cari istri yang cantik. Itu saya pikir. Sekarang saya pikir, andai kata pada saat itu saya mati, celakalah saya. Saya betul-betul tidak peduli pada keselamatan. Masuk surga, masuk neraka, bukan urusan saya. Padahal itu pasti urusan saya. Saya yang akan masuk ke surga atau ke neraka kok, bukan urusan saya gimana. Saudara ingat bahwa pergi ke gereja, dibaptis, aktif di gereja, belum tentu menunjukkan bahwa saudara peduli dan mengurus keselamatan saudara. Ingat juga ya, bahwa bukan penolakan terhadap Injil saja yang akan menyebabkan penghukuman, tapi juga semata-mata penyanyian atau pengabaian terhadap keselamatan, terhadap Injil, itu lebih bawa saudara ke neraka. Jadi saudara jangan merasa aman atau sudah selamat hanya karena saudara adalah seorang simpatisan Kristen, sudah pergi ke gereja, sudah dibaptis, dan sebagainya. Saudara mungkin tidak memusuhi Injil, tidak memusuhi Yesus, tapi kalau saudara mengabaikan Injil atau Yesus, maka saudara tetap akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Saudara mungkin tidak mengabaikan gereja, pendeta, orang Kristen yang lain, dan sebagainya, tapi saudara mengabaikan keselamatan atau Injil atau Yesus sendiri, saudara pasti binasa dan pergi ke neraka. Saudara, hanya dengan mengabaikan keselamatan kita akan binasa atau masuk neraka. Jadi untuk bisa masuk neraka itu gampang sekali, saudara. Tidak perlu repot-repot buat dosa yang luar biasa hebat, wah baru masuk neraka. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu buat aneh-aneh.
hanya diamkan saja. Keselamatan ditawarkan, abaikan, cukup, termasuk neraka. Tak perlu bakar gereja, tak perlu jadi teroris, tak perlu jadi pelacur, tak perlu jadi gigolo, tak perlu ngelacur dulu, tak perlu jadi pedofil, tak perlu lakukan dosa yang aneh-aneh dan sebagainya. Cukup abaikan Injil, dan saudara berakhir di neraka selama-lamanya. Ini kata-kata Albert Barnes. Tidak dibutuhkan dosa-dosa yang besar untuk menghancurkan jiwa. Suatu pengabaian semata-mata akan menghancurkannya dengan sama pastinya seperti kejahatan-kejahatan yang kejam atau mengerikan. Setiap orang mempunyai hati yang berdosa yang akan menghancurkannya, kecuali ia melakukan usaha untuk diselamatkan. Dan karena itu, bukan hanya orang-orang yang sangat berdosa saja yang ada dalam bahaya. Yang ada dalam bahaya adalah orang yang mengabaikan jiwanya. Apakah ia seorang laki-laki yang bermoral atau tidak bermoral? Seorang perempuan yang ramah atau seorang perempuan yang melakukan kesia-siaan dan kejahatan? Saudara, sebelum saudara salah mengerti tentang kata-kata yang saya garis bawahi itu, kecuali ia melakukan usaha untuk diselamatkan, jangan artikan ini berbuat baik untuk selamat. Tentu bukan itu yang dimaksudkan Albert Barnes. Saya yakin dia tidak percaya kita bisa selamat karena perbuatan baik. Tapi saudara, usaha untuk diselamatkan itu maksudnya orangnya peduli pada keselamatan, lalu dia berusaha untuk selamat, tapi tetap tentu saja harus dengan percaya pada Kristus, mendengar Injil, mengerti, lalu percaya Injil, percaya Yesus, diselamatkan. Itu usaha untuk diselamatkan. Jadi saya jelaskan dahulu supaya jangan itu disalah mengerti. Sekarang sudah pada inti daripada kutipan ini, tidak butuh dosa besar, saudara. Tidak butuh ledakan bom, tidak butuh bakar gereja, sembelih pendeta, bunuh orang, mutilasi, potong-potong dan sebagainya. Tidak butuh. Cukup abaikan keselamatan, dan sudah masuk neraka. Apakah saudara orang laki-laki yang bermoral, orang baik-baik, tidak pernah keluar masuk penjara, tidak berzina, tidak nipu orang dan sebagainya? Atau saudara orang laki-laki tidak bermoral, memang zina, pedofil, homoseks dan sebagainya? Perempuan juga, apakah perempuan yang ramah, baik-baik, atau seorang perempuan yang melakukan kesia-siaan dan kejahatan seperti pelacur? Saudara, keduanya diancam oleh kebinasaan. Tidak butuh dosa yang besar, tidak butuh dosa yang hebat untuk bisa masuk neraka. Saya beberapa waktu yang lalu nonton filmnya MacGyver. Senang saya dengan film itu. Orang itu bisa membuat apapun dari apapun, gitu ya. Lah, suatu kali dia tuh kepingin nolong orang yang ada di dalam penjara. Untuk nolong orang yang ada di dalam penjara, dia harus masuk penjara. Tapi tidak ada alasan bagi dia untuk masuk penjara. Jadi saudara, apa yang lalu dia lakukan? Dia datangi dua orang polisi, ambil 2 botol minuman keras, wocok, seburkan dua-dua ke 2 polisi itu. Jadi pukul habis-habisan dan diborgol, dipasukkan penjara. Tapi itu tujuan dia memang. Nah saudara, poinnya cuma MacGyver tidak akan masuk penjara tanpa ada tindakan yang gila, gitu ya. Kalau tidak ada apa-apa, ada apa dimasukkan penjara. Tapi dia melakukan sesuatu yang gila, ya dia masukkan penjara, saudara. Nah saudara, akhirnya di penjara dia menyelamatkan. Tapi poin saya, dia harus melakukan sesuatu yang gila untuk masuk penjara. Tapi untuk kita tidak. Kita tidak perlu melakukan apapun yang gila untuk masuk neraka. Cukup ditawari keselamatan, abaikan, dan saudara masuk neraka. Saudara, kalau saudara baca Quran tentang pembunuhan-pembunuhan yang kejam, maka saudara mungkin beranggapan bahwa pembunuh-pembunuh yang bejat itu pasti masuk neraka. Tapi ada 2 hal yang perlu diingat. Pertama saudara, orang yang sebejat itu pun akan selamat kalau ia mau datang kepada Kristus. Ingat, keselamatan itu besar. Dosamu merah seperti kirmis, akan jadi putih seperti salju dan sebagainya. Jadi orang itu bejat bagaimanapun, kalau dia percaya Kristus, dia selamat. Hitler akan bertemu kita di surga seandainya
dia percaya. Saya tidak tahu dia percaya tidak, tapi mengingat kematiannya kalau tidak salah bunuh diri, rasanya dia tidak mungkin percaya. Tapi seandainya orang itu percaya, apakah itu Hitler, Mao Zedong, atau siapapun orang-orang yang dianggap bejat, kalau mereka percaya Kristus, keselamatan besar, menghapus dosa mereka semerah apapun, jadi putih seperti salju. Jadi pada waktu lihat orang jahat atau bertemu orang jahat, wah pasti masuk neraka. Belum tentu, saudara. Kalau dia percaya Kristus, dia selamat. Jadi Injil orang itu, siapa tahu dia selamat. Hal yang kedua, bukan hanya orang-orang sebejat itu yang akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Biarpun saudara tidak pernah melakukan kebejatan yang dia lakukan, kalau saudara tetap adalah orang berdosa dan tidak mau terima keselamatan, abaikan itu, saudara juga akan berakhir di neraka. Seringkali kita cuma lihat orang yang sangat bejat, oh itu calon penghuni neraka. Kita juga calon penghuni neraka kalau kita mengabaikan keselamatan yang besar itu pada waktu ditawarkan kepada kita. Sekarang kita membahas poin yang kedua. Tadi orang yang ditawari keselamatan ditolak atau diabaikan, ya. Sekarang saudara, orangnya terima, tapi lalu tidak dipelihara keselamatan itu sehingga orangnya hanyut terbawa arus. Kita baca ayat yang pertama, saudara. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dari ayat 1 ini terlihat, saudara, bahwa kalau kita memperhatikan firman dengan lebih teliti, atau dengan kata lain, kalau kita terus berpegang teguh pada firman, kita tidak akan hanyut. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan firman atau kita mulai mengabaikan firman, kita akan hanyut di bawah arus. Saudara, hanyut itu bagaimana? Mari kita lihat kutipan yang panjang ini, ya. Panjang, tapi berusahalah untuk ikut mengikuti, karena bagus sekali kata-kata dia. Hanyut dari Kristus adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ini disebabkan, satu, karena seseorang tidak selalu tertambat kepada Kristus pada waktu ia dibawa kepada Kristus. Camkan ini, saudara. Pada waktu seorang dibawa kepada Kristus, kelihatannya dia ke gereja, sudah dibaptis, ditanya percaya, dia mengaku percaya. Dia tidak selalu sungguh-sungguh tertambat kepada Kristus. Bisa saja ini tetap hanya Kristen KTP, imannya bukan iman sungguh-sungguh. Kami menganggap ini sebagai doktrin dari Perjanjian Baru, bahwa orang percaya yang sejati tidak bisa terhilang, bahwa keselamatan yang ia terima karena iman dalam Kristus adalah untuk selamanya. Kekuatan Kristus itu menyuplai semua yang diperlukan untuk keselamatan, merupakan jaminan untuk hal itu. Lalu mengapa orang-orang yang mengaku Kristen ini diperingatkan supaya tidak hanyut dari Kristus? Nah, kira-kira dia mengulang, adalah mungkin untuk dibawa pada Kristus tanpa dijangkarkan kepada dia. Kelihatannya datang kepada Kristus, tapi dia tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Orang tidak tahu, menganggap dia betul Kristen, tapi dia iman sungguh-sungguh tidak ada. Adalah mungkin untuk dibawa pada Kristus tanpa dijangkarkan kepada dia. Banyak pengaruh bisa membawa seseorang dekat kepada Sang Penebus, sekalipun antara dia dan Kristus tidak ada persatuan yang hidup. Dan selama air pasang mendorongnya ke arah itu, keselamatannya tidak akan dicurigai bahkan oleh dirinya sendiri. Tetapi pada waktu air surut, maka ketidakadaan persatuan ini akan menjadi nyata dan ia akan hanyut dan terhilang. Dua, karena arus kuat yang melawan cenderung memisahkan seseorang dari Sang Juru Selamat. Kadang-kadang arus membawa kepada Kristus, tetapi tidak selalu seperti itu. Kesukaran-kesukaran terjadi, angin pencobaan bertiup, air pasang dari kebiasaan duniawi naik, kekuatan yang tak terlihat dari kecenderungan yang bejat mengumpulkan kekuatan. Dan lalu betapapun kuat kabelnya, betapapun teguhnya kabel itu mengikatkan kapal ke pantai, kabel itu akan berderik-derik dan menegang. Dan setiap serat dari kabel itu dibutuhkan untuk menahan kapal itu dengan aman.
menekan. Tapi tidak putus, saudara, kalau imannya sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana jika di sana tidak ada kabel, tidak ada iman yang hidup pada saat itu? Maka tidak bisa tidak, orang itu akan terpisah dari Kristus, meninggalkan pelabuhan di mana ia sudah terletak begitu lama dan terlihat hanyut. 3. Karena tindakan meninggalkan dari seseorang terhadap Kristus bisa untuk beberapa waktu tidak kelihatan atau tidak terasa. Hanyut adalah suatu kepergian yang tenang, perlahan-lahan, tak terlihat. Pada saat matahari terbenam, kapal dekat dengan pantai dan semua aman. Tanpa peringatan, kapal itu masuk dalam air pasang dan terombang-ambing, dan tanpa ada bunyi kecuali riak dari air, ia dibawa arus ke laut lepas, dan anak buah kapal mungkin tidur selama itu. Begitu juga meninggalkan Kristus bisa sama tak disengajanya dan sama tenangnya seperti itu. Tindakan melangkah yang tenang terus-menerus tak disadari mengembalikan kita kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Itulah bahayanya. Hanyut dari Kristus berarti meninggalkan Kristus tanpa mengetahuinya, sampai kita mendapatkan diri kita jauh di laut, dan air pasang yang tak bisa kita lawan membawa kita lebih jauh lagi. Engkau telah melihat orang-orang yang suatu saat pernah dekat dengan Kristus, tetapi sementara mereka tidur, secara tak disadari mereka meluncur pergi, dan oleh arus keduniawian dibawa ke dalam aliran yang deras dan dihanyutkan makin lama makin cepat. Dan pada waktu mereka bangun, mereka memandang dengan bingung pada keadaan mereka yang tanpa harapan, dan melipat tangan dan menutup mata dalam keputusasaan untuk loncatan terakhir ke dalam jurang yang kekal. Saudara, hanyut itu memang seperti itu ya. Memang saya tahu ya, ada hanyut yang betul-betul cepat. Misalnya air sungai yang kena hujan banjir, lalu rumah di sebelah ambruk, hanyut itu buat. Tapi saudara, ada hanyut, bukan hanyut itu yang dia bicarakan di sini. Hanyut yang dia bicarakan di sini, hanyut yang pelan-pelan. Seingat saya pergi ke Palu pada saat itu di Sulawesi ya. Dan lalu waktu itu hari libur, saya kira saya diajak jalan-jalan ke pantai. Dan pantai itu kayaknya ada lekuan air begini ya. Lalu begini, yang di sini terbuka, nah di sini tertutup. Nah kalau kita ada di sini, tertutup daratan yang di sini, maka nggak ada ombak dan juga kelihatannya tenang sekali. Bahkan di sini pun ombak tidak ada, kecil saja ombaknya. Tapi pada waktu sudah di sebelah sini ya, waktu tutupannya ini sudah lewat, kita di sini, orang-orang Palu bilang pada saya, Pak Budi, lihat ya, kelihatan air ini tidak membahayakan. Coba perhatikan dengan baik. Saya perhatikan dengan baik. Arusnya tuh kelihatan, saudara. Kelihatan. Saya tidak masukkan kaki atau tangan ke sana, tapi melihat, arusnya itu melihat. Saya bisa lihat. Dan mereka berkata, orang sering berenang di sini. Kalau masih di sini masih aman ya. Tapi berenang kan seringkali tidak melihat tempatnya, lalu ngelamun atau apapun, tahu-tahu masuk ke sini, mereka hanyut oleh arus itu, mereka tidak sadar. Dan tahu-tahu ini begitu kuat, tambah kuat, mereka tahu-tahu di laut lepas dan tidak ada harapan untuk kembali. Banyak saya kira laut yang model seperti itu. Dan hanyut dari Kristus juga terjadi dengan cara yang seperti itu. Saya tidak percaya setan itu begitu goblok. Melihat orang yang Kristen yang rajin ke gereja, rajin PA, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin saat teduh dan bermati-matian berusaha membuang dosa, lalu dia berkata, balik kanan, gah! Orang itu langsung jadi ateis atau jadi penyembah berhala dan sebagainya. Setan tidak sebodoh itu, saudara, akan berhasil tipu daya seperti itu. Dia belokkan sedikit, 1 derajat. Dari orang yang wah lurus hebat sekali, belokkan 1 derajat. Aduh, bolos 1 kali untuk saat teduhnya, masa tidak bisa sih?
Ini undangan ulang tahun, itu Pak sudah ngantuk, malam TV-nya juga bagus, tak pakai, bolos 1 kali. Habis bolos 1 kali ada bolos 2 kali. Habis bolos 2 kali, bolos 3 kali. Kalau saat teduhnya sudah merotol semua, saudara, maka mulai PA-nya merotoli juga. 1 kali saja sebulan, tidak datang PA. 2 kali saja, 3 kali saja. Kebaktiannya merotol, dan sebagainya. Mundurnya itu 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, pelan, tanpa kita sadari kita hanyut, tahu-tahu kita berbalik 180 derajat. Kesesatan tidak biasanya datang dengan tiba-tiba, tidak biasanya, tidak pernah terdengar, saudara. Pelan. Maka itu untuk setiap orang atau setiap gereja ya. Kalau memang mau menjaga dari penyesatan model seperti itu, dari kehanyutan model seperti itu, kita tidak boleh